Selamat sore, salam budi luhur. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer. Pada pertemuan ke-9 kali ini, materi yang akan kita bahas adalah implementasi DHCP server di Linux Debian 10. Nah, untuk teori dari DHCP sendiri itu pernah kalian dapatkan di mata kuliah jaringan komputer. Tentunya sudah tahu fungsinya apa. Nah, di mata kuliah jaringan komputer kita pernah implementasi menggunakan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, pada mata kuliah kali ini kita implementasi langsung di sistem operasi berbasis Linux. Tapi cara kerjanya juga sama, yaitu fungsi dari DHCP server memberikan pengalamatan atau informasi mengenai alamat IP kepada perangkat klien. Oke, untuk mempersingkat, kalian bisa siapkan dulu VirtualBox punya kalian, kemudian kalian nyalakan OS-nya, kemudian masuk ke hak akses administrator dengan mengetikkan super user. Kemudian masukkan password dari root-nya. Oke, seperti ini. Nah, saya akan berpindah ke direktori root. Hal yang pertama, ketika kita ingin melakukan instalasi dari DHCP server, kita harus memastikan bahwa VirtualBox kita sudah terkoneksi ke internet dengan cara melakukan ping ke server tujuan. Saya akan melakukan ping ke 8888. Terlihat di sini ada balasan yang artinya bahwa VirtualBox saya sudah terkoneksi ke internet. Nah, untuk melakukan instalasi dari DHCP server, hal pertama yang harus dilakukan setelah mengetes koneksi, langkah selanjutnya adalah mengecek mirroring. Nah, apa itu mirroring? Tempat pengunduhan paket-paket yang diperlukan saat melakukan instalasi dari DHCP. Nah, mirror ini fungsinya kalian tidak perlu menginstal atau mengunduh paket-paket tersebut dari koneksi luar negeri, misalnya dari alamat Debian-nya. Kita bisa cari mirror lokal, misalnya dari alamat punya UI, itu ada kambing. Nah, konfigurasinya di mana? Konfigurasinya ada di source list. Source list itu terletak pada /etc /apt /source /etc apt kemudian source list seperti ini. Kemudian kalian enter. Nah, di sini kalian lihat kalian bisa melakukan instalasi paket dari CD-ROM. Tetapi punya saya sudah saya nonaktifkan. Nah, kalau kalian misalnya punya kaset nih, entah itu drive untuk CD ataupun DVD, kalian bisa install paket dari drive tersebut. Nah, di sini mirroring saya dari data utama kartola.sby.data utama, di mana servernya terletak di Indonesia, sehingga ketika saya melakukan instalasi, saya tidak perlu terhubung dengan server dari Debian, sehingga koneksinya tentunya lebih cepat karena servernya berada di Indonesia. Nah, untuk security-nya sendiri, di sini saya tetap menggunakan langsung dari Debian ya. Jadi, ketika ada update-update patch atau untuk bug dari sistem operasi ini, saya bisa mengupdate langsung dari security Debian. Oke, seperti itu. Nah, kalian bisa dapatkan alamat ini, bisa kalian lihat di sini, kalian pause, nanti videonya kalian ketikkan di tempat kalian. Untuk bagiannya ada yang bagian ini, kemudian ada di bagian ini, seperti itu. Itu untuk source listnya, jadi cukup 2. Untuk yang security biasanya sudah tersedia. Nah, jika ada misalnya yang tidak digunakan, kita bisa menambahkan dengan tanda pagar. Misalnya saya mau merubah dari data utama ke alamat lain, ya kita bisa tambahkan tanda pagar untuk menonaktifkan
baris perintah ini. Seperti itu. Nah, untuk menyimpan sama, kalian bisa tekan Ctrl O, kemudian kalian enter. Untuk keluarnya kalian tekan Ctrl X. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi. Tapi untuk mengetes source listnya sudah aktif atau belum, kita bisa mengetikkan apt update seperti ini. Enter. Nah, kelihatan di sini alamat untuk update-nya. Yang pertama dia mengupdate security dari alamat security.debian, kemudian dia juga menghubungi data utama seperti ini ketika ada update. Kemudian selesai. Kita lihat di sini keterangannya bahwa ada 45 package yang bisa di-upgrade. Tetapi saat ini saya sedang tidak ingin mengupgrade paket-paket tersebut. Mungkin nanti. Nah, saat ini saya akan mencontohkan untuk instalasi secara online untuk pengunduhan paketnya dari alamat mirroring tadi. Perintahnya apa? apt install. Oh ya, di slide kalau misalnya kalian lihat di sini, ini sudah tersedia juga tutorialnya, jadi kalian bisa ikutin. Nah, kalian bisa mengikuti langsung dari mulai slide ke-6. Langsung mulai dari perintah instalasi dari DHCP. Langsung apt install isc DHCP server min-y. Apa bedanya ada min-y sama tidak? Kalau tidak ada min-y, nanti biasanya kalian diminta konfirmasi apakah ingin menginstal. Tapi kalau sudah ada min-y di depan, kalian tidak akan diminta akan diminta konfirmasi lagi. Jadi paket isc DHCP server akan langsung diinstal seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini, langsung aja install isc DHCP server seperti ini kalau tidak ada min-y. Nah, kalian ditanya, do you want to continue? Yes or no? Kalau yes, kalian bisa tekan Y di sini, kemudian kalian enter. Kemudian mulailah dia mengunduh paket-paket yang diperlukan dari alamat mirroring tadi. Kemudian setelah diunduh akan di-unpack, kemudian di-install. Nah, di sini ada yang merah-merah. Tentunya ini perlu ada konfigurasi lanjutan. Untuk melakukan pengecekan statusnya, itu bagaimana, apakah sudah terinstall atau sudah jalan atau belum gitu ya. Kita bisa cek langsung pakai perintah sistem ctl status dari isc dhcp server.service. Kita lihat. Nah, di sini sudah terinstall DHCP servernya. Kita lihat dari perintah DHCP server, tetapi statusnya ini masih failed. Di sini ada masih yang merah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalian tinggal ikutin. Yang pertama, kalian harus konfigurasi DHCP config. Nah, apa itu DHCP config? Di situ merupakan file konfigurasi untuk menentukan range alamat IP yang tersedia, subnet mask, domain server atau DNS yang akan dipakai oleh user, kemudian waktu penggunaan IP oleh user, sama menentukan gateway. Nah, kita bisa membukanya dari alamat DHCP config ini. Nah, sebelumnya kalian bisa membackup dulu DHCP config asli seperti ini dengan perintah cp. Oke, kita akan mulai backup dulu ya. Ini bisa Ctrl C untuk keluarnya. Kemudian kita bisa copy aja, copy /etc /dhcp dhcp d.conf. kemudian nama barunya apa? Karena kita tidak sedang berada di folder DHCP, jadi kita harus menentukan lokasi file backup ini ada di mana, ada di folder mana gitu. DHCP backup namanya .conf seperti ini. Nah, apabila misalnya nanti ada kesalahan, kalian bisa mengembalikan file defaultnya seperti itu. Sekarang kita edit dari DHCP-nya sendiri. Kita bisa berpindah dulu untuk nanti supaya kita tidak mengetikkan etc terus.
seperti ini. Sekarang kita ada di folder DHCP, jadi kita tinggal langsung edit nano dhcpd.conf. Nah, ini isinya secara default seperti ini. Nah, kalian bisa mengikuti yang sudah di sini ada di file ppt-nya. Ini sudah saya rangkum jadi satu apa aja yang perlu diisi. Nah, untuk alamat IP ini disesuaikan sebenarnya dengan skema. Ini hanya contoh, misalnya di sebuah jaringan punya network alamatnya itu 192.168.10.0/24 seperti itu. Nah, di mana alamat yang tersedia itu mulai dari 10.1 sampai dengan 10.254. Akan tetapi karena misalnya tidak digunakan semua, kita bisa menggunakan range. Misalnya 10.5 sampai 10.10. Berarti nanti akan ada 5 IP yang bisa diberikan ke klien. Nah, saat 5 IP ini sudah penuh, maka ketika ada perangkat ke-6 request itu tidak akan dapat alamat IP. Di mana gateway-nya di sini kalau kita lihat adalah 192.168.10.3 atau option routers. Ini merupakan alamat gateway, itu alamat interface yang terhubung dengan jaringan lokal. Untuk time-nya sendiri di sini 600 second dan max list time-nya adalah 7.200. Oke, kita bisa coba edit di sini. Defaultnya 600, kemudian domain name ini bisa diganti optionnya. Domain name servernya juga sama. Kalau misalnya kalian mau ngikutin ini, boleh nggak option domainnya, boleh aja, jadi bebas aja. Kita misalnya maluhur.ac.id, kemudian ini nanti pemisahnya itu dengan tanda koma. Jadi alamat DNS yang mau dipakai misalnya punya Google 888 sama pakai koma 8844. Kemudian apa yang bisa diisi di sini sebenarnya sudah ada range-nya. Ini bisa kalian pakai. Nah, ini bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Ini sudah. Jadi cara menggunakannya bagaimana? Ya, cara menggunakannya di bagian bawah ini kita hilangkan saja tanda pagarnya. Ini tadi di atas sudah ada, berarti kita tinggal yang ini aja. Yang 3 ini misalnya mau diatur. Misalnya alamatnya 192.168, tergantung alamat dari lokalnya ya. Karena dia /24, ini kita ganti 0. Kemudian yang akan diberikan misalnya sebanyak 10 IP, berarti 192.168.10.1 sampai 192.168.10.11. Di sini karena nomor, anggap aja alamat gateway-nya sudah pakai 10.1, jadi kita akan mulai dari 10.2. Satu seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini mau disimpan gimana? Ini masih banyak konfigurasi yang bisa dilakukan, tapi standarnya seperti ini. Kalau udah kita samain dengan yang ini, semuanya sudah sama, list time-nya sudah, option routernya sudah, subnet mask-nya sudah, range-nya sudah. Oke. Sekarang kita udah bisa menyimpan nih di sini dengan perintah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, dia masih belum bisa. Kenapa? Karena kita harus tentukan dulu interface untuk terhubung dengan kliennya, interface yang mana. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian ini, IP address kita punya
dua interface yang bisa digunakan, ENP0S3 dan ENP0S8. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan ENP0S8 sebagai interface yang terhubung ke internet. Nah, misalnya ENP0S3 nih yang bisa digunakan untuk terhubung dengan klien, seperti itu. Tinggal disesuaikan saja. Nah, pengaturannya itu ada di bagian default ISC DHCP server. Jadi kita bisa rutin nano /etc /default /ISC DHCP server. Nah, interface mana yang versi 4 di alamat dengan versi 4 yang kita mau dijadikan sebagai gateway-nya, misalnya ENP0S3 enter, seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal tes restart. Nah, kalau misalnya ENP0S3 nya aktif, itu seharusnya nanti statusnya setelah di restart itu akan jadi aktif seperti ini atau running. Kalau misalnya kita lihat di sini, ENP0S3 saya down karena tidak terhubung dengan jaringan lokal. Tapi kita bisa restart. Perintahnya systemctl restart ISC DHCP server service, misalnya kayak gini. Nah, ketika misalnya ada error kayak gini, apa yang harus dilakukan? Di sini kalian sudah dikasih tahu nih, systemctl status service and journal ctl xl for detail. Jadi kalian bisa ketikkan journal ctl xl kayak gini. Nah, di sini ada pemberitahuannya bahwa apa sih yang error. Kode exitnya itu 1. Di sini ada tulisan ISC DHCP server fail. Kenapa fail? Di sini ada tulisan box either bla 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 gitu. Nah, kita tinggal cari saja bagaimana untuk resolve problemnya. Seandainya bagaimana kalau kita ubah aja di bagian ini jadi ENP0S8 nih. Oke. Kemudian yang di sininya akan saya ganti. Dan subnet masknya kita udah sesuaikan. Oke. Seperti ini. Kemudian jangan lupa titik koma. Oke, kalau udah simpan dan kita bisa sebenarnya restart lagi ya. Oke, nah ini akan saya coba hubungkan ke host only dulu supaya dia bisa terhubung dengan adapter host only saya. Jadi ini akan saya coba pindahkan dulu untuk jaringannya. Ini enggak. Oke, seperti ini. IP ENP0S8. Nah ya, ENP0S8 host only adapter. Nah, sini saya akan coba lihat untuk host only-nya seperti ini. Terus kita lihat no. Coba kita lihat di sini. Nanti kita set propertiesnya dari bagian properties. Lambat ya, kita tungguin aja. Oke, ini kita bisa pakai gini. Oke,
sudah saya coba untuk DHCP servernya. Tadi permasalahannya ada pada bagian ini. Ini di bagian atas option domain name dan lain-lain itu seharusnya ada di dalam tanda kurung seperti ini. Jadi dia ada di dalam. Jadi karena dia merupakan satu kesatuan atau satu bagian seperti ini, ya setelah misalnya ini edit ke kurung terbuka, di sini juga harus ditutup kayak gitu. Jadi kalian bisa yang di atas cukup aktifkan di DNS update scan aja, kemudian sisanya ya kita bagian ini kita aktifkan semua, tinggal kita sesuaikan alamat IP range-nya, kemudian domain name. Nah, ketika misalnya itu sudah selesai, kalian tinggal restart seperti ini. Nah, ketika udah di restart, kemudian dia sudah oke, nah kita bisa tes dari host only-nya, apakah sudah dapat alamat IP atau belum. Nah, di sini punya saya adapter setting, dan saya lihat di sini statusnya belum. Nah, kita bisa coba di disable. Ini agak bermasalah ya, kartu jaringannya udah di disable tapi dia nggak mau disable. Ini tergantung OS masing-masing ya, cepat atau lambatnya. Lebih lemot tadi enable seperti ini ya, kita tinggal lihat. Nah, permasalahannya tinggal seperti ini, dia dapat 02, kemudian gateway-nya kan 143 nih, udah dapat sesuai dengan DHCP server yang sudah kita tentukan. DNS servernya 88 sama 8844, IP DHCP servernya ini 143, gateway-nya ini. Nah, kenapa misalnya di sini ada auto? Ini tergantung dari OS-nya. Kebetulan Ethernet punya saya itu emang agak sedikit bermasalah. Kalian lihat sendiri tadi ketika saya disable itu agak lama ya, seperti inilah. Tapi ketika sudah seperti ini berarti DHCP server yang kita buat di sini itu sudah masuk. Nah, kenapa bisa fail tadi keterangannya sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika kita misalnya membuat sebuah parameternya itu harus sesuai. Nah, kalau misalnya kalian ngikutin yang ada di sini ya pasti sudah benar kayak gitu. Jadi untuk DHCP server di materi pertemuan 9 implementasinya seperti itu. Jika misalnya kalian ada kendala ya silahkan ditanyakan melalui grup WA atau melalui Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga social distancing. Terima kasih, salam budi luhur.